Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita membahas prinsip pertukaran, di mana ketika kita melakukan proyek pertumbuhan kepribadian, kita perlu melepaskan sesuatu demi pertumbuhan itu. Prinsip pertukaran ini memaksa kita untuk mengambil pilihan yang sulit. Seringkali ada banyak orang mengungkapkan harapannya agar mereka berubah. Orang sering mengharapkan perubahan, tetapi sayangnya bahwa mereka ingin mengadakan satu perubahan agar harapannya terwujud, tetapi mereka tidak mau mengambil pilihan-pilihan di dalam kehidupannya. Karena sebenarnya kalau kita sebenarnya ingin mewujudkan harapan, harapan itu adalah sebenarnya perbedaan antara posisi kita hari ini dengan posisi yang kita inginkan. Nah, kalau kita bersedia mengambil pilihan-pilihan menuju posisi yang kita inginkan, harapan kita akan sangat mungkin terwujud. Jika kita menginginkan sesuatu yang tidak pernah kita miliki, kita harus melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya untuk memperolehnya. Jika tidak, kita akan selalu mendapatkan hasil yang sama. Perubahan dalam kehidupan kita selalu dimulai dengan perubahan yang kita bersedia ambil. Dan perubahan itu nggak selalu mudah. Tetapi jika kita sukses melewati gunung-gunung, kita akan mengingat bahwa perubahan itu bersifat pribadi. Mengubah kehidupan kita berarti kita sendiri perlu berubah. Perubahan itu mungkin terjadi karena semua orang dapat berubah. Perubahan itu menguntungkan. Karena apa? Kita akan memperoleh hasilnya saat kita berubah. Perubahan memang tidak selalu mudah. Bahkan itu sangat sulit. Seperti yang dialami oleh seorang psikolog dan korban yang selamat dari Holocaust, Viktor Frankl. Dia bilang, ketika kita tidak mampu lagi mengubah keadaan, kita dituntut untuk mengubah diri sendiri. Kita hanya perlu mengingat bahwa kuncinya adalah kita sendiri. Kesediaan kita untuk melakukan perubahan penting. Dan bila itu adalah perubahan yang sangat besar. Karena apa? Melakukan perubahan hanya demi perubahan itu sendiri dan tidak ada maksud untuk pertumbuhan kepribadian, itu kayak mencambuk diri sendiri. Melakukan perubahan sebelum waktunya dapat mendatangkan kemenangan besar, namun sulit dilakukan. Melakukan perubahan tepat pada waktunya akan memberikan kemenangan bagi kita. Menolak melakukan perubahan justru akan mematikan potensi kita. Jadi mari kita melakukan pertukaran walaupun itu sulit ya. Lalu yang selanjutnya, ketika kita melakukan pertukaran, biasanya ada kerugian yang bisa dialami dalam fase yang cukup lama sebelum kita memperoleh keuntungan.
ada satu pengalaman seorang kakek yang menyaksikan cucunya sedang menunggu dengan muka yang cemberut di depan mesin cuci. Lalu dia tanya, "Mengapa kamu cemberut di depan mesin cuci?" "Saya lagi nyuci selimut, tetapi saya nggak mau kehilangan selimut saat proses pencucian selimut tersebut." Kita mirip sekali dengan seorang cucu itu. Kita menginginkan perubahan, tetapi kita tidak bersedia menunggu hasilnya. Dan seringkali kita sangat menyadari kerugian yang kita alami karena dapat kita rasakan langsung. Sementara sering kita tidak meraup keuntungan dari pertukaran tersebut hingga waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun kemudian. Di tengah-tengah masa transisilah kadang tantangan yang sesungguhnya muncul. Kita menginginkan hasilnya, namun kita harus menghadapi berakhirnya sesuatu yang kita sukai dan menghadapi ketidakpastian antara akhir tersebut dengan awal dari harapan yang baru. Perubahan terasa seperti suatu kehilangan. Sebagian orang dapat menangani ketidakpastian ini dengan cukup baik. Sebagian lagi tidak. Sebagian orang akan segera pulih dari tekanan kejiwaan akibat perubahan. Sebagian lain tidak. Seberapa baik kita mengatasinya bergantung pada kepribadian kita. Dan sebagian lagi bergantung pada sikap kita. Kita tidak dapat mengubah kepribadian kita, tetapi kita dapat memilih untuk memiliki suatu sikap yang positif dan memusatkan perhatian pada keuntungan yang akan dihasilkan melalui pertukaran tersebut. Jadi, pertukaran itu mungkin sangat terasa sulit. Dan yang kedua, pertukaran itu akan mengakibatkan kerugian, tapi sesaat demi keuntungan yang lebih besar. Salam untuk senantiasa melakukan prinsip pertukaran yang bijaksana demi pertumbuhan kepribadian kita, dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorjan.